waktunya. Mohon izin Pak, boleh ceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan yang Bapak tempuh selama ini? Ya. Jadi untuk pendidikan saya itu di SD dulu ya, di rumah. Kebetulan saya dilahirkan di sebuah pulau di kawasan Kabupaten Sumeneb, jadi di Pulau Gili Genting. Dan kemudian setelah itu saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Anokoya Gulu-Gulu Sumeneb. Kemudian juga melanjutkan ke MA, Madrasah Aliyah satunya. Jadi untuk MTS dan MA-nya saya di Pondok Pesantren Anokoya Gulu-Gulu Sumeneb. Kemudian setelah itu tahun 99 saya lulus tahun 98 tapi masih nganggur 1 tahun. 99 saya melanjutkan ke Fakultas Agama Islam UNISMA, Universitas Islam Malang, di prodi atau jurusan Ahwadus Syasiyah. Mungkin sama dengan di UMSU mungkin kalau fakultasnya FAI. Kemudian setelah itu ya tanpa ada rencana di awal, tapi mungkin ini sudah takdir saya. Pada saat itu diminta sama seorang dosen untuk melanjutkan S2-nya juga di UNISMA. Karena memang awalnya saya berkeinginan untuk hidup di Malang, gitu. Tapi takdirnya tidak begitu. Jadi S2 lulusnya agak lama, jadi masuk 2003 baru lulus 2008, karena di tengah-tengah itu saya keterima CPNS di PMK Pamekasan itu, ya, jadi di PMK Pamekasan. Tapi kemudian mutasi tahun 2016 ke Stain Pamekasan waktu itu ya. Ya, akhirnya sampai sekarang secara definitif saya sebagai dosen tetap di IAIN Madura itu mulai tahun 2018. Tapi kalau ngajarnya sudah sejak tahun 2013. Ya, diminta bantu saat itu untuk mengajar ilmu falak. Itu sekilas tentang pendidikan saya, Mbak Nova. Ya, tadi kita lewat itu Pak, mungkin boleh disebutin nama gitu Pak, nama Bapak, jabatan, nanti sekalian kita isi. Nama saya ya seperti yang sudah diketahui itu ya Hosen ya. Hosen, kemudian sekarang saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Madura, yang sekaligus membawai Observatorium Joko Tole. Nah, kalau boleh tahu Pak, saat ini tadi Bapak ada nyinggung S1, S2-nya gitu kan. Kalau boleh tahu ngambil konsentrasi apa itu Pak? S1-nya Ahwadus Syasiyah, Mbak. Oh iya, Ahwadus Syasiyah. Iya. S2 tadi sama juga. Sama juga. Ya, yang sekarang kan berubah HKI ya. Iya, hukum. Ya, hukum keluarga Islam. Saat ini Pak domisili di mana? Terus pekerjaannya apakah masih sebagai dosen? Iya, sekarang saya berdomisili di Pamekasan ya. Ya memang sejak tahun 2007 itu langsung pindah domisili dari Sumeneb ke Pamekasan. Jadi saat itu masih sebagai kontraktor alias tukang kontrak. Jadi masih kontrak selama 7 tahun.
baru tahun 2012 akhir alhamdulillah punya gubuk sendirilah, merdeka dari panas dan hujan itu. Di Desa Murtaci, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Untuk pekerjaan ya tetap sebagai dosen, ya karena itu profesinya. Tapi di luar itu ya banyak. Saya aktif di beberapa organisasi, misalnya yang terkait dengan kefakan saya ada di Lembaga Falakiyah PJNU Makassar itu sejak tahun 2006 sampai sekarang. Kemudian juga ada sekarang menjadi bagian hisab dan ruqyat BHR Kabupaten Pamekasan itu sejak tahun 2010 sampai sekarang. Ada juga di kegiatan lain, ya kegiatan-kegiatan sosial, ada juga aktif di sebuah KBIHU di Nurul Hikmah Kabupaten Pamekasan. Itu aktivitas saya ya selama ini. Kalau boleh tahu awal mula Bapak mulai tertarik dengan astronomi itu kapan, Pak? Atau biasanya ikut ilmu falak? Ya, saya tertarik dengan ilmu falak itu sejak tahun 2000. Dari tahun 2000 itu semester 2 ya, karena saya masuk tahun 99. Jadi saya sangat tertarik, punya kemauan untuk belajar ilmu falak ketika di Unisma. Saat itu baru semester 2. Ada lembaga di kampus itu namanya LPT, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Teknologi saat itu. Itu setiap tahun melaksanakan diklat hisab ruqyat, dan setiap awal menjelang puasa dan menjelang Idul Fitri itu biasanya dilanjutkan dengan observasi hilal. Saya tertarik karena memang belum pernah tahu sebelumnya. Akhirnya semester 2 itu saya ikut diklat terus, jadi setiap tahun mengadakan saya ikut terus, ya di kampus sendiri ataupun kegiatan-kegiatan diklat di luar. Jadi sejak tahun 2000 itu ya sampai saya keluar atau pulang dari Malang itu. Ya biasanya pernah ini dulu di pemerintah itu ilmu falak kan dipegang oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama sebelum ada payung hukum itu. Jadi yang aktif di PTA Jawa Timur itu setiap tahun melaksanakan kegiatan, dan itu setiap bulan. Jadi berjenjang dari awal, menengah sampai tingkat mahir. Saya kebetulan diutus dari kampus hanya 1 tahun pada tahun 2004 itu. Kemudian Lembaga Falakiyah PWNU Jatim juga intens melaksanakan kegiatan setiap tahun, bahkan sampai sekarang itu 2 kali. Dan saya juga ikut terus karena ya namanya juga belajar. Kemudian pernah juga tahun 2010 ikut ini diklat fasilitator hisab ruqyat di Kementerian Agama Jakarta 10 hari waktu itu. Saat itu saya masih di Pemkab sebenarnya, jadi belum aktif di DHR, tapi sudah aktif di Lembaga Falakiyah NU saat itu. Jadi itu awal mula ketertarikan saya kepada ilmu falak ya, sejak tahun 2000 itu sampai sekarang masih terus tertarik. Nah, saya kan belum banyak tahu terkait observatorium Joko Tole yaitu Madura ini. Ya. Mungkin Bapak boleh menceritakan sedikit sejarahnya, kemudian program observatorium Joko Tole ini dan perjalanannya hingga saat ini.
Ya baik, Mbak. Mengenai sejarahnya, ini sebenarnya tidak terencana dan tidak terprogram. Tetapi tidak tahu lah takdirnya tiba-tiba jadi begitu. Jadi awalnya memang saya minta ini pada saat ada sharing dosen Fakultas Syariah waktu itu saya kebetulan masih DLB ya, belum belum dosen tetap di STAIN waktu itu, minta ke Senat bagaimana kalau misalnya membangun gedung baru itu kasihlah kami tempat atau anjungan untuk melaksanakan ru'yat. Karena di Pamekasan kami itu ketika meru'yat itu ke tepi pantai dan jalannya ya jalan batu-batuan itu, kemudian masih gotong teleskop, bongkar pasang dan sebagainya. Tidak ada penerangan dan sebagainya. Akhirnya ya saya minta itu, alhamdulillah tahun 2017 itu bangun gedung baru, disediakan anjungan untuk observasi hilal. Jadi itu. Kemudian berikutnya kok saat itu kayaknya Pak Hendro deh. Pak Hendro dan juga di OIB UMSU sudah ada waktu itu. Saya kok tertarik untuk apa namanya? Ya membuat juga. Ya membuat juga. Tapi terkendalanya adalah dana. Kebetulan saat itu saya di sekretaris lab ya, dan setiap ada pembahasan anggaran itu diundang. Nah saya mengusulkan iseng-iseng saat itu untuk beli kubah, ya kubah putih itu, untuk beli kubah anggarannya saya tanya ke Pak Hendro itu sekitar hampir 300 waktu itu. Akhirnya disanggupi tapi dalam tanda kutip. Bolehlah, nggak apa-apa, nanti ini ada dana tapi sebenarnya milik prodi-prodi. Milik prodi. Ini kalau sampai bulan sekian tidak dipakai, bolehlah untuk diambil Pak Husen. Akhirnya saya tunggu-tunggu sambil berharap lah. Dan ternyata memang prodi-prodi itu tidak ngambil itu uang. Akhirnya dikasihkan ke saya itu sudah bulan September Agustus sampai September. Nah, begitu ada informasi dari wakil ketua 2 waktu itu, saya langsung kontak Pak Hendro. Ini Pak ada dana sekian untuk beli kubah gimana? Nah, beliaunya sanggup. Ya karena dengan Pak Hendro itu saya sudah lama kenal ya. Akhirnya oke, ACC langsung pengadaan akhir tahun itu tahun 2008. Akhir tahun 2018. Jadi akhir tahun 2018 itu kubah itu datang. Kubah itu datang, kemudian belum dipasang itu Mbak, hampir setahun lah. Jadi kubah itu mangkrak tetap di atas anjungan itu, kena angin, kena hujan, dibuat main-main mahasiswa. Ya karena belum ada dasar atau alas untuk bangunan kubahnya. Ya akhirnya akhir tahun 2019 ya enggak sampai akhir tahun 2019 sih. Pertengahan itu, hampir pertengahan, rencananya ada pemeriksaan dari pusat ya. Yang terkait kubah ini kok belum dipasang gimana? Ya gimana Pak, lawang enggak ada alasnya, bisa dipasang bagaimana? Akhirnya diusahakanlah alas itu untuk dibangun. Ya bulan Maret 2019. Akhirnya dipasang. Kemudian bulan Juli Pak Hendro langsung masang kubah itu yang hampir setahun mangkrak. Ya hanya jadi sampai sekarang. Jadi ada kubahnya dulu. Yang penting ada kubahnya dulu. Isinya itu menyusul ya karena memang anggaran kami itu terbatas ya.
Akhirnya alhamdulillah tahun berikutnya kita menganggarkan teleskopnya. Akhirnya sudah dapat juga. Cuman kubahnya ini masih manual, Mbak ya. Jadi manual. Itu kelihatan itu ada hitam di tengah itu bukan apa-apa itu. Jadi ada ini di pegangan itu kayak ada hitam itu tali itu. Jadi masih manual. Motor penggeraknya baik vertikal maupun horizontal itu belum ada. Insya Allah mudah-mudahan ada anggaran untuk tahun 2022, mudah-mudahan bisa untuk dianggarkan. Jadi manual, kerjanya manual, ngangkatnya, nutupnya dan sebagainya. Berarti itu diangkat gitu ya Pak? Iya, Atau diangkat, digeser? diangkat kemudian pakai tali itu. Dipakai tali. Kalau geser kan digeser biasa kan. Kalau Kemudian ada hujan gitu nggak bahaya Mas? enggak, aman kalau musim hujan itu aman. Karena memang sudah didesain sedemikian rupa. Untuk program sementara ya kita melaksanakan observasi, baik observasi hilal setiap awal bulan kalau cuaca mendukung. Kemudian juga observasi gerhana baik bulan dan matahari. Itu yang berjalan sampai sekarang karena memang kami itu kesulitan dan kekurangan SDM. Tadi ini hanya berangkatnya nekat saja. Karena kami di kampus itu berangkatnya bukan dari astronomi murni atau ilmu falak murni. Jadi berangkatnya fakultas syariah ya dengan pengetahuan yang terbatas lah tentang astronomi itu saja. Tapi saya punya harapan besar mudah-mudahan ke depan ini bisa berkembang untuk di Madura karena kubah ini masih satu-satunya di Madura dan kedua di Jawa Timur setelah IAIN Ponorogo. Itu observatorium Jokotolinya. Sekali ya Pak. Nah selanjutnya Pak kalau boleh tahu Pak, apakah ada makna tersendiri dari nama observatorium Jokotole ini? Kenapa di namanya Jokotole gitu ya? Iya. Penasaran gitu. Ceritanya setelah kubah itu dipasang, kemudian teleskop juga dipasang oleh Pak Hendro dan kawan-kawan saat itu. Ya kami juga menyaksikan Pak Didi, Pak Hadi Ahmad Mulyanti juga bersama-sama kami. Kemudian setelah itu beliau memposting di FB langsung observatorium Ronggo Sukowati saat itu. Jadi bukan di Jokotole, Ronggo Sukowati. Tapi kemudian saya berpikir bahwa Ronggo Sukowati itu Raja Pamekasan. Jadi Ronggo Sukowati itu Raja Pamekasan. Itu kayaknya masih belum familiar untuk daerah Madura katakan. Terus saya melakukan diskusi bersama beliau mencari sejarah kalau yang lain di mana. Saya kok tertarik ke Jokotole itu. Jadi Jokotole itu kan ya seorang yang ceritanya pernah jadi raja di Sumeneb, kemudian pernah membantu Majapahit membangun Gapura saat itu, membantu inang pengasuhnya Empu Keleng saat itu. Dicarilah baik di buku ataupun di internet tentang masanya antara Jokotole dengan Ronggo Sukowati. Ternyata memang lebih dulu Jokotole dan kemasyhurannya juga lebih masyhur Jokotole. Akhirnya ya iseng-iseng saja di media, kemudian saya buat banner itu langsung Jokotole tanpa konfirmasi ke pimpinan saat itu sebenarnya. Tapi ya pimpinan
ikut saja. Nah, itu. Eh, Nama lain juga muncul juga, misalnya Sakera. Sakera itu di Bangkalan kan ya. Cuman kesannya kurang kurang bagus lah. Misalnya untuk ke orang Madura dan ke luar Madura yang tahu ceritanya bahwa Pak Sakera itu kan ya Bromo Corah lah, yang banyak bunuh orang kan begitu. Kemudian ada juga terbersit kenapa tidak Saihona Holil begitu. Jadi ulama wali yang ada di Madura. Saya tidak mau, takut kualat sama beliau. Jadi begitu. Jadi takut kualat ya, ya kami kan masih percaya hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan pakai nama nama wali itu. Akhirnya ya terpilih Joko Tole. Jadi belum ada peresmian itu untuk Joko Tole, tapi kami yakin bahwa ke belakang ya tetap kita pakai nama itu insya Allah. Ya karena memang sampai saat ini belum diresmikan ya itu, ya karena itu tadi belum lengkap 100% itu. Jadi bagaimana misalnya ada peresmian kemudian ada yang hadir, masa saya mau buka manual, kan lucu nanti ya. Ya ditunggulah, mudah-mudahan ada jalan keluar untuk 1 atau 2 tahun ke depan kalau sudah motornya ada, itu insya Allah akan segera diresmikan. Ya seperti halnya di mana Ponorogo itu kan agak lama juga diresmikan itu, baru tahun 2018 atau 2017. Setelah 2 atau 3 tahun kemudian. Itu ceritanya kenapa kok ngambil nama Joko Tole. Iya. Berarti udah berdiri sebenarnya dapat 2 tahun atau 3 tahun ya? 2 tahun ya. Ini Juli 2019. Ya. Jadi kemarin sih sebenarnya ulang tahunnya, tapi karena pandemi nggak dirayain. Nggak dirayain. Kita lanjut Pak. Kemudian dari pengalaman menarik Bapak, mulai dari pengalaman yang bahagia, yang senang gitu, sedih, bahkan tantangannya ketika bekerja di observatorium itu ada nggak Pak? Pasti ada ya Pak. Ada lah. Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman bahagia ya. Nah, kalau pengalaman bahagianya itu saya bisa kenal dengan teman-teman yang seprofesi dalam ilmu falak atau astronomi, ya bisa dikatakan yang kompeten lah di bidang astronomi. Jadi dari Sumatera itu Aceh, kemudian UMSU, terutama Pak Dr. Arwin itu sangat luar biasa. Kemudian ITERA, lalu ke Jawa dan lain-lainnya lah. Dan kebetulan saat ini kita ada grup itu JOPI, Jaringan Observatorium dan Planetarium Indonesia itu. Mbak masih lobet ini. Ya itu. Dan saya banyak belajar dari beliau-beliau. Jadi ada Pak Dr. Arwin, ada Pak siapa itu, Pak Motoha, Pak Hendro, dan dari Planetarium Jakarta. Lalu ada dari Jawa Tengah itu Pak AR. Nah itu adalah guru-guru saya. Karena saya banyak belajar dari beliau, itu bahagianya, sehingga banyak ilmu. Semakin banyak tahu ini saya rasanya semakin bodoh begitu. Kenapa? Ya karena banyak yang harus diketahui, banyak yang ketinggalan. Kalau dari segi apa tadi, sedihnya memang ya sedih. Kenapa? Karena SDM itu tadi, jadi kerja sendiri, ngidupin, kemudian buka
kubah, mengoperasionalkan laptop, mengoperasionalkan teleskop itu sendirian. Bahkan datang paling awal dan pulang paling akhir. pulang kampung. Nah, ya. Karena Pak Haji Dede itu rumahnya kan Sumeneb, tidak di Pamekasan. Sehingga beliau itu hanya kadang-kadang di masa pandemi ini, kan langsung masa pandemi itu ya. Jadi sudah jarang ke kampus, apalagi S3 di Semarang. Ada teman saya juga, tapi karena memang berangkatnya sama-sama dari Fakultas Syariah, ya agak kurang lah untuk mengoperasikan teleskop dan lain sebagainya. Sehingga ya tumpuannya hanya saya sendiri. Kemudian mahasiswa ya karena masa pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun ini ya jarang mahasiswa datang ke kampus. Walaupun ada hanya sampai 5 orang misalnya. Tapi mereka kan tidak kemudian bisa membantu saya dalam mengoperasikan teleskop karena memang belum ada diklat sebelumnya. Itu diantara kesedihan, dan mudah-mudahan ke depan itu kesedihan ini bisa terbalas, banyak mahasiswa yang mau belajar sehingga bisa sedikit membantu saya. Kemudian tantangannya banyak sebenarnya kalau tantangan itu. Jadi astronomi di Indonesia ini sudah semakin maju ya. Semakin maju dan tumbuh di beberapa daerah, bahkan di sekolah lanjutan itu sudah ada yang punya observatorium. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya dan kawan-kawan untuk terus belajar karena astronomi itu luas. Kita kemarin kan hanya paling tidak belajarnya terkait dengan kiblat, kemudian matahari, bulan, masih belum ke yang lain. Sekarang sudah luar biasa bagaimana memotret bintang, kemudian memotret galaksi dan sebagainya. Itu tantangan luar biasa, dan itu harus sejalan dengan fasilitas yang ada. Kalau kita hanya punya angan-angan tapi tidak punya fasilitas ya tidak bisa. Jadi tidak bisa untuk berbuat seperti mereka. Tapi paling tidak kita bisa belajar bagaimana memotret galaksi, bagaimana memotret yang lain-lainnya itu. Dan itu sekarang sudah terus berjalan. Itu tantangan kita ke depan. Harapan Bapak untuk observatorium di Indonesia dan target yang belum tercapai dalam dunia astronomi? Nah, terkait astronomi di Indonesia, karena semakin maju ya, paling tidak kita harus sinergi dengan pemerintah yang membidangi tentang astronomi. Misalnya LAPAN, kemudian BMKG, itu kan juga ada kaitannya dengan kita. Nah, harus sinergi di bidang apa ya? Di segala bidang, misalnya mengadakan pelatihan dan sebagainya, kemudian dia sekedar silaturahim, ya seperti LAPAN misalnya, BMKG itu kan kemarin melaksanakan observasi ke daerah-daerah, termasuk di observatorium kami sudah pernah dikunjungi pada bulan Desember tahun kemarin, tapi sayang itu saat hujan-hujannya, jadi hanya bawa teleskop tapi cuacanya tidak mendukung. Seperti itu juga bagus. Jadi banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga dan stakeholder yang ada di bidang ilmu falak atau astronomi. Yang kedua, pengenalan kepada siswa sekolah menengah, itu juga penting.
mengapa mereka harus juga dikasih informasi tentang astronomi atau ilmu falak, baik ya, secara terbatas atau secara luas. Nah, itu juga penting. Nah, itu tanggung jawab kita di kampus sebenarnya. Dan saya sudah mencoba kemarin itu untuk safari ke sekolah menengah atas terutama, jadi ada MA, ada SMK. Kemudian ke SMA masih belum karena terkait pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi berakhir sehingga kami bisa bersilaturahim ke sekolah-sekolah secara luring untuk memperkenalkan astronomi secara umum, bahwa belajar astronomi atau ilmu falak itu sekalipun langka tapi mengasihkan. Kita bisa melihat ciptaan Allah yang luar biasa di angkasa ini. Itu yang harus kita lakukan. Karena ternyata mahasiswa atau bahkan dosen itu ketika meneropong bulan misalnya melalui teleskop, dia luar biasa. Oh, ternyata wajah bulan seperti itu ya, banyak jerawatnya. Karena selama ini tidak tahu kan, ketika memandang bulan ya seperti itu, ya cahayanya seperti itu. Tapi ketika memandang melalui teleskop itu luar biasa. Itu salah satu kesan ketika saya mengajak Pak Rektor waktu itu ya, malam-malam. Tapi itu belum jadi. Jadi Kuba ini belum jadi. Waktu itu ada kegiatan dengan mahasiswa sebelum pandemi. Pak Rektor malah terkejut, wah wajah bulan ternyata seperti itu. Karena memang belum tahu wajah bulan seperti apa. Itu yang harus disosialisasikan, diinformasikan kepada anak-anak kita. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi observatorium seluruh Indonesia dan bisa membangun jejaring memajukan astronomi Indonesia. Seperti halnya UMSU yang sudah luar biasa. Cuman saya masih belum nyampe ke situ. Ditagih terus sama amin ditagih terus sama Pak Arwin itu, kapan mau ke sini. Insya Allah nanti kalau sudah normal dan ada waktu, insya Allah akan tiba waktunya nyampe ke OIP UMSU. Amin. Mungkin itu saja sih tadi Pak wawancara kita. Jadi Pak Arwin lagi ada di ruangannya tuh Pak. Oh iya, salam sama beliau. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak Nova. Mbak Nova ini sebagai apa di situ? Tim planetarium Pak. Oh, tim planetarium. Ya kalau gitu Pak, mungkin cukup sampai di sini ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.